semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Nikita. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan khas dari Indonesia, yaitu dari Jawa Tengah. Lebih tepatnya lagi di Kota Malang. Makanan yang akan kita bahas hari ini adalah bakso Malang. Bakso Malang sendiri menurut saya cukup mudah untuk ditemukan di seluruh bagian di kota-kota di Indonesia, karena menurut saya bakso Malang adalah salah satu makanan yang cukup umum bagi masyarakat Indonesia sendiri. Bakso Malang sendiri sebetulnya mirip dengan bakso-bakso pada umumnya karena isinya sama-sama bakso dan mie. Namun letak perbedaan bakso Malang dan bakso pada umumnya adalah pada penambahan kulit pangsit dan tahu goreng. Nah, menurut saya untuk membuat bakso Malang sendiri di rumah menurut saya cukup mudah karena kita hanya melalui 2 tahap, yaitu pembuatan baksonya sendiri dan pembuatan kuahnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bakso Malang. Jadi bahan-bahan yang kita buat ini perlu 2 tahap, yaitu untuk membuat baksonya sendiri dan kuahnya. Saya akan mulai dari membuat bahannya sendiri. Untuk membuat bakso kita membutuhkan 9 bahan, yaitu ada daging sapi, garam, gula, lada, bawang putih, es batu, baking soda, tepung sagu, dan telur. Selanjutnya untuk membuat kuahnya kita membutuhkan 7 bahan, yaitu air, tulang kaki sapi, garam, gula, bawang putih goreng, dan daun bawang. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk membuatnya ya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah memasukkan bawang putih, telur, garam, gula, dan lada ke dalam blender lalu kita haluskan. Kemudian kita harus memasukkan daging, tepung sagu, baking soda, masukkan es batu, dan kemudian dihaluskan lagi. Jika sudah, kita merebus air hingga mendidih. Jika sudah mendidih, dimatikan kompornya. Setelah itu, kita bentuk baksonya bulat-bulat menggunakan sendok, dan kemudian direbus ke dalam air yang sudah dididihkan tadi. Jika sudah mengapung, itu tandanya baksonya sudah matang. Lalu kemudian untuk membuat tahunya, kita hanya perlu membelah 2 tahunya dengan bentuk segitiga, lalu tengahnya kita bolongkan, lalu kita isi daging. Jika sudah semua tahu diisi dengan dagingnya, kita kukus selama 15 menit. Lalu untuk membuat pangsitnya, yang kita perlu siapkan adalah kulit pangsit. Jadi kulit pangsitnya ditaruh, lalu dimasukkan daging, lalu kasih sedikit air pada kulit pangsit untuk sebagai perekat. Lalu bisa kalian lipat untuk sesuai selera kalian sendiri. Lalu jika sudah, goreng kulit pangsit tersebut hingga warnanya kecoklatan. Selanjutnya untuk membuat kuahnya, kita membutuhkan 1 panci untuk merebus tulang kaki sapi menggunakan kira-kira 2 liter air. Lalu untuk bumbu-bumbunya sendiri, kita memerlukan bawang putih yang sudah digoreng terlebih dahulu, lalu dihaluskan menggunakan blender. Kemudian setelah dihaluskan, masukkan bawang putih tadi ke dalam rebusannya. Kemudian tambahkan garam, gula, dan lada secukupnya saja ke dalam kuah. Lalu itu saja langkah-langkah untuk memasak baksonya. Lalu kalian tinggal masukkan baksonya ke dalam kuahnya. Lalu bakso Malangnya sudah siap dihidangkan. Nah, di antara bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, itu terdapat bumbu dan rempah-rempah di dalam bahan masakan tadi. Ya, namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bumbu dan rempah yang ada di dalam bahan makanan tadi, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai sejarah bumbu dan rempah-rempah di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri pada dasarnya dikenal dengan gudang rempah-rempah yang menjadi bumbu masakan di Indonesia. Karena orang-orang dari luar negeri pun sudah tahu mengenai hal itu, mengenai Indonesia menjadi gudangnya rempah, maka orang dari luar negeri pun datang ke Indonesia untuk berburu dan ingin menguasai bumbu-bumbu tersebut. Padahal sebetulnya bumbu-bumbu yang ada di Indonesia tidak semuanya asli dari Indonesia, melainkan itu adalah hasil asiliansi dari pedagang-pedagang luar negeri yang datang ke Indonesia. Contohnya adalah lada. Lada sendiri sebetulnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan datang dari India.
di mana pedagang-pedagang India datang ke seluruh Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan sekalian untuk menyebarluaskan rempah tersebut, yaitu lada. Tidak cuma lada, tapi juga ada beberapa rempah lainnya, yaitu jahe, bawang, dan ketumbar. Jahe, bawang, dan ketumbar pun juga bukan berasal Indonesia, namun berasal dari India juga. Karena para pedagang India menyebarluaskan rempah-rempah tersebut ke daerah Nusantara termasuk Indonesia. Jadi pada abad keempat itu adalah periode di mana sedang marak-maraknya mengenai penelusuran mengenai rempah-rempah di daerah Nusantara termasuk Indonesia. Maka dari itu semenjak abad keempat lah Indonesia mulai memiliki rempah-rempah yang sangat beragam sehingga bisa dijuluki sebagai gudangnya rempah-rempah di antara seluruh dunia. Itu dia sejarah rempah-rempah di Indonesia. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai bumbu dan rempah yang terkandung dalam bahan makanan untuk membuat bakso Malang. Jadi, dari bahan-bahan bakso Malang tersebut, kita memiliki bumbu dan rempah tentunya di dalamnya. Saya akan mulai membahas mengenai rempahnya terlebih dahulu. Jadi, rempah yang terkandung dalam bumbu masakan tadi adalah lada. Lada sendiri adalah sebuah rempah-rempah yang berasal dari buah dari tanaman yang bernama Latin Pepper nigra. Lada sendiri ukurannya itu kecil, bentuknya butiran, dengan ukuran 1-2 mm dari garis tengahnya. Lada sendiri memiliki rasa yang agak pedas hangat dan sedikit pahit. Lada juga dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu lada putih dan lada hitam. Untuk lada putih sendiri biasanya dia berbentuk bubuk dan biasanya digunakan untuk memasak sayur sop atau tumis sayur. Sedangkan untuk lada hitam, dia biasanya berukurannya butir-butir, masih butir, dan biasanya digunakan untuk saus lada hitam. Lada sendiri menjadi rempah yang bisa dibilang menjadi perdagangan dunia, sehingga lada sendiri bisa dikatakan menjadi rajanya rempah-rempah atau king of spice. Untuk rempah-rempah yang terkandung dalam bumbu makanan bakso Malang hanya satu macam aja, yaitu lada tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori bumbu. Untuk bumbu kita memiliki dua macam, yaitu bawang merah dan bawang putih. Nah, saya akan mulai membahas dari bawang putih dulu. Bawang putih sendiri sebelum dikupas dia terlihat seperti bergelombang atau bergelembung. Namun ketika dikupas, bawang putih memiliki beberapa siung bawang putih di dalamnya. Dan bawang putih juga biasanya terasa gurih setelah dimasak. Jika bawang merah sendiri biasanya dikenal dengan bumbu yang dapat membuat kita mengeluarkan air mata dan memberikan rasa pedas karena mereka memiliki kadar minyak yang tinggi. Bawang merah sendiri dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu bawang merah Asia dan bawang merah Barat. Bawang merah Barat biasanya cenderung lebih besar daripada bawang merah Asia, namun kulitnya lebih tipis dan dagingnya warnanya lebih merah muda jingga gitu. Sedangkan kalau bawang merah Asia dia cenderung lebih kecil bentuknya dan dagingnya cenderung lebih ungu kegelapan gitu. Nah, untuk membuat bakso Malang sendiri kita tidak memerlukan bahan-bahan pewarna atau untuk menambah kecantikan warnanya, karena pada dasarnya bakso Malang tidak memerlukan warna tambahan di dalam menu makanannya. Menurut saya, untuk adik-adik yang ingin menjual atau memasak makanan khas dari Indonesia sendiri, menurut saya untuk berdagang, mungkin kalian akan berpikir untuk mengikuti tren pada zaman sekarang untuk dalam rasa dalam makanannya. Itu menurut saya itu adalah hal yang sah-sah saja. Namun menurut saya, jika ingin menambahkan rasa, kita tidak boleh sampai menghilangkan rasa khas dari makanan tersebut, karena untuk menjaga rasa khas tersebut itu sangatlah sulit, dan menurut saya itulah yang menjadi daya tarik atau keunikan sehingga makanan tersebut terus dicari oleh orang-orang. Jadi menurut saya, untuk adik-adik yang ingin berjualan atau ingin membuat makanan khas dari Indonesia, menurut saya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing namun tidak menghilangkan rasa khas dari makanan tersebut. Nah, itu aja penjelasan saya mengenai bakso Malang, makanan khas dari Indonesia. Semoga
apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.